Kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara mengalami peningkatan sejak sepekan terakhir. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau telah mengirimkan sebanyak 7 spesimen untuk diperiksa. Hasilnya ditemukan satu spesimen yang dipastikan sebagai varian Delta COVID-19. Spesimen ini diambil dari pasien asal desa Malinau Kota. Satgas COVID-19 memastikan bahwa kontak erat pasien serta pasien telah pulih. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Supri. Halo, selamat sore Siska. Ya Supri, bisa dijelaskan seperti apa terkait dengan temuan varian Delta COVID-19 di Kabupaten Malinau ini? Baik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kaltara, temuan varian Delta di Kaltara khususnya di Kabupaten Malinau itu bersamaan dengan diumumkannya temuan kasus COVID-19 Delta di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Utara termasuk di Kabupaten Malinau. Setidaknya ada Kalimantan Utara mengirimkan sebanyak 32 spesimen yang 12 diantaranya telah diperiksa dan 8 diantaranya menunjukkan hasil positif varian Delta COVID-19. Dari 8 spesimen yang dikirimkan tersebut yang dinyatakan positif varian Delta, satu diantaranya merupakan spesimen asal warga Kabupaten Malinau, di mana sebelumnya Dinas Kesehatan P2KB Malinau telah mengirimkan kurang lebih 7 spesimen untuk diperiksa oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Dan hasilnya satu diantaranya merupakan kasus COVID-19 varian Delta. Nah, dari 7 spesimen yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, satu diantaranya telah keluar hasil dan disebut sebagai kasus pertama varian Delta di Kabupaten Malinau. Sedangkan saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau masih menunggu 6 spesimen lainnya untuk diperiksa Banditbang. Terkait dengan tindak lanjut prediksi dari Dinas Kesehatan saat ini sekira 60% dari 6 spesimen yang dikirimkan diprediksi positif varian Delta. Siska. Oke, terkait dengan temuan ini lalu bagaimana langkah yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Malinau? Baik, dari 7 spesimen, satu yang dinyatakan positif. Sebelumnya Dinas Kesehatan telah melakukan tracing karena satu spesimen ini diambil dari satu kasus konfirmasi sebelum 20 Juni 2021 lalu. Artinya ada langkah penanganan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Malinau, yakni melakukan tracing dan treatment terhadap kontak erat pasien. Dan sampai saat dengan diumumkannya, berselang sebulan setelah diumumkannya satu spesimen positif COVID-19 varian Delta, kami mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Felix Nunggu Pandang. Beliau mengatakan bahwa saat ini tidak ada perburukan dari kondisi kesehatan pasien, baik pasien yang terkonfirmasi sebagai pasien 01 varian Delta Malinau maupun kontak eratnya. Demikian, Siska. Baik, Supri, bisa dilaporkan bagaimana perkembangan terkini kasus COVID-19 di Malinau termasuk di perbatasan RI Malaysia? Baik, Siska, untuk sepekan ini terhitung dari hari Senin lalu terjadi peningkatan drastis di Kabupaten Malinau, ya. Ini sekitar 290 kasus konfirmasi berserang 5 hari setelah pekan ketiga bulan Juli ini. Peningkatan tersebut diiringi dengan 8 kasus meninggal dunia dan sekitar 67 kasus kesembuhan. Nah, untuk di wilayah Apaukayan atau wilayah perbatasan RI Malaysia, saat ini telah nampak tanda-tanda pemulihan. Di antaranya adalah pasien yang dinyatakan sebagai suspek COVID-19, 74% diantaranya yang dinyatakan telah sembuh. Untuk saat ini
peringkat tertinggi ada di Kecamatan Kayan Hulu. Dari 240 temuan kasus, saat ini tersisa 38 yang masih dinyatakan positif tes antigen, dalam hal ini sebagai suspek COVID-19. Rizka. Ya, Supri, lalu bagaimana dengan penerapan PPKM di Malinau saat ini? Untuk saat ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau telah memperlakukan 2 jenis pembatasan, yakni pembatasan di pintu masuk menuju dan keluar Kabupaten Malinau, akses darat yang dinilai sebagai zona yang paling rawan sebagai medium penyebaran COVID-19, yaitu di pos perbatasan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau di Kecamatan Malinau Utara, tepatnya di Desa Seruyung, kemudian di perbatasan Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bulungan di Kecamatan Malinau Barat, yakni di pos Sesua. Kemudian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau juga memperlakukan kebijakan untuk melarang operasional rumah-rumah makan, toko, kafe, dan sebagainya pada jam-jam yang telah ditentukan, yakni pada pukul 10 malam. Pedagang diminta untuk tidak menjajakan atau menutup warung pengoperasian pada waktu-waktu tersebut. Untuk saat ini, Satgas rencananya akan memperlakukan pembatasan tersebut selama 2 pekan, terhitung sejak 16 Juli lalu, sehingga tanggal 29 Juli 2021 mendatang, Siska. Baik, terima kasih laporannya Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.